Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat semua. Selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax Show. Baik, sudah hadir bersama saya di Indonesia di studio. Ada Pak Aditya Mulyadi. Halo, Assalamualaikum. Dan juga Pak Rudi Jurawan. Beliau berdua adalah fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jabar 1. Baik, saya sapa dulu ya. Pak Adit dan Pak Rudi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Semangat ya, tetap semangat ya Pak. Semangat. Semangat. Baik Pak, di video sebelumnya kita sempat membahas mengenai PPN DTP atas pembelian rumah. Betul. Yang diatur dalam PMK 6 tahun 2022. Iya. Berarti kita sekarang masih lanjutannya ya? Kita akan lebih membahas lagi ya, lebih detail ya. Baik. Nah, sekarang mungkin kita terkait dengan kewajiban si pihak dari pihak pengembangnya ya. Betul. Seperti itu. PKP-nya ya. PKP-nya. Baik, ini Pak ada pertanyaan nih. Untuk PPN terkait faktur kan yang berhak menerbitkan itu adalah pengusaha kena pajak. Tentunya. Berarti dalam hal ini berarti penjual. Penjual ini berarti pihak developer atau pengembangnya ya. Betul. Berarti sebagai PKP. Betul. Nah, adakah kewajiban penjual sebagai PKP ini berkenaan dengan fasilitas insentif PPN ditanggung pemerintah ini? Iya, betul. Jadi kawan pajak semua agar bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP sesuai dengan PMK 6 tahun 2022 ini memang ada beberapa hal yang harus dipatuhi atau harus dilaksanakan. Tentunya salah satunya adalah ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PKP sebagai pihak penjual atau dalam hal ini pihak developernya begitu ya. Itu harus melaksanakan beberapa kewajiban sebagai berikutnya. Yang pertama, melakukan pendaftaran rincian ketersediaan rumah dan rumah susun gitu ya di aplikasi Sikumbang. Ini yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan ini wajib ya. Jadi makanya ini ada sedikit banyak pertanyaan kemarin-kemarin, saya dapat fasilitas ini atau tidak, sampai saat ini saya belum dapat pengembaliannya, ternyata kan belum tercatat di Sikumbang seperti itu ya. Nah, ini makanya harus dicek lagi kepada developernya apakah sudah di input atau belum gitu ya. Nah, ini ada ketentuannya juga di aplikasi Sikumbang ini ya. Pertama, rincian yang sudah jadi itu 100% gitu ya, dan siap diserah terimakan gitu. Kemudian rincian dalam proses pembangunan dan akan siap diserah terimakan dalam periode insentif gitu ya. Jadi masih dalam periode insentif ini sudah siap gitu ya. Jadi jangan ngaku-ngaku siap diserahkan padahal nantinya belum apa-apa, masih berupa pondasi, itu kan bahaya gitu ya. Kemudian paling lambat tanggal 31 Maret 2022 itu harus diinputnya ya. Nah, ini juga harus jadi perhatian bagi pihak PKP gitu. Nah, selanjutnya kewajiban dari PKP adalah mendapatkan kode identitas rumah atau KIR ya. Kode identitas rumah melalui aplikasi Sikumbang di Kementerian PUPR dengan terlebih dahulu melengkapi pengisian di aplikasi Sikumbang. Jadi harap diperhatikan ya bagi pihak pengembang, ini hal yang krusial gitu ya. Kemudian membuat faktur pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diisi dengan lengkap dan benar, tentu saja ya. Faktur itu harus diisi dengan lengkap dan benar. Selain itu dibuat dengan 2 faktur pajak. Harus ada 2 faktur pajak ya. Yang pertama, faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual. Yang kedua, faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual. Kenapa? Karena fasilitasnya hanya mendapatkan 50% saja DTP-nya, sedangkan 50% lagi kan tetap menjadi PPN. Jadi itu tetap harus dibuatkan faktur pajak yang normal, yang 01. Berarti 2 faktur yang berbeda ya Pak? Betul, ya, 01 itu untuk yang 50% sisanya, sedangkan yang faktur pajak 07 ini untuk yang fasilitasnya, yang 50% dari harga jual. Nah, itu untuk yang 50% tadi yang misalnya penjualan harga jual rumahnya itu sampai dengan 2 miliar. Apabila harga jual rumahnya 2 miliar sampai dengan 5 miliar, maka pihak pengembang sama tadi harus membuat 2 faktur dengan sebagai berikut. Faktur pajak 01 dengan DPP-nya adalah 75% dari harga jual. 75% ya. Sedangkan sedangkan faktur pajak 07 dengan DPP 25% dari harga jual. Inilah yang mendapatkan fasilitas DTP tersebut, 25%-nya. Selain itu juga harus mencantumkan NPWP atau NIK pembeli. Ini wajib ya. Ini NPWP atau NIK pembeli harus dicantumkan karena kan kita juga harus tepat sasaran.
mana yang memperoleh memperoleh fasilitas begitu ya. Nah, selain itu juga mencantumkan kode identitas rumah pada nama barang. Kan tadi kan sudah mendapatkan KIR ya dari Sikumbang gitu ya. Nah, itu harus dicantumkan begitu ya. Kemudian mencantumkan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 6 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 pada faktur pajaknya. Jadi nanti pada pembuatan faktur pajak di e-faktur ini harus mencantumkan ini ya. PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 6 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 pada faktur pajaknya. Sebagai apa? Ini sebagai penanda nantinya dari pihak KPP bisa mengetahui ya ini yang pemanfaatan fasilitas dari PMK 6. Kemudian mendapatkan BAST atau berita acara serah terima pada aplikasi Sikumbang di Kemen PUPR dengan cara menguploadnya. Setelah itu juga yang terakhir membuat laporan realisasi PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah, yaitu faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Memang agak sedikit banyak yang harus dilakukan oleh pihak PKP, tapi tentunya ini juga pasti akan berdampak pada penjualan rumah dari PKP tersebut. Jadi apabila ingin mendapatkan fasilitas PMK 6 ini, harap ini dipatuhi oleh semua PKP begitu ya. Baik, berarti ya. Lumayan ini ya, harus benar-benar ya betul. Karena begini, bagi kawan pajak harap diketahui bahwa ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah juga tidak ingin fasilitas ini tidak tepat sasaran. Oleh karena itu harus mengikuti rule yang ada supaya memang pemerintah merasa yakin bahwa fasilitas diberikan ini tepat sasarannya kepada wajib pajak yang memang membutuhkan dan memang kondisi-kondisinya memang sudah terpenuhi begitu ya. Baik, tadi harus ini ya, harus sesuai ketentuannya seperti itu. Betul. Nih, berarti dari pihak penjual sebagai PKP maupun pihak pembeli apabila tidak comply, tidak sesuai aturan, bisa tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP ini dong ya? Oh iya, jelas. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak akan mendapatkan fasilitas PPN DTP. Ya. Jika dalam kondisi ya, pertama PKP atau penjual tidak melakukan pendaftaran rincian ketersediaan sampai dengan 31 Maret 2022. Terus kondisi kedua, apabila penyerahan sebelum 31 Maret 2021 atau setelah 30 September 2022 penyerahannya. Di luar masa ini ya, masa berlakunya fasilitas ini ya Pak ya. Masa berlakunya ya. Terus kondisi ketiga, tidak akan mendapatkan fasilitas PPN DTP jika dipindah tangankan atau dijual ya, dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Kurang dari 1 tahun ya. Terus yang kondisi berikutnya adalah tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Terus berikutnya tidak melaporkan laporan realisasi, dan terakhir tidak melaporkan BAST ya. Cara serah terimanya ya Pak. Cara serah terimanya tidak dilaporkan. Ini adalah kondisi-kondisi di mana PKP tidak akan mendapatkan fasilitas PPN DTP. Iya, kembali lagi nanti yang akan rugi adalah dari pihak konsumen sendiri. Pihak konsumen tidak akan mendapatkan fasilitas ini. Makanya supaya kliennya juga senang dapatkan fasilitas ini ya PKP-nya harus tertib, harus comply ya Pak ya. Baik, ini Pak ada sedikit yang ingin saya tanyakan juga. Ini PMK 6 tahun 2022 ini kan merupakan perpanjangan dari PMK 103 2021. Iya, betul sekali. Kalau tidak salah ya. Iya, betul sekali. Bisa jadi terdapat ketentuan pengalihan ini terkait dari PMK. Awalnya kan PMK 103 beralih ke PMK 6 ini. Iya. Nah, adakah ketentuan peralihannya ini Pak? Ya, tentu saja ada ya. Jadi atas rumah tapak atau rumah susun ini yang telah memenuhi persyaratan di PMK 103 sebelumnya ya, namun belum terjadi penyerahan hak secara nyata hingga 31 Desember 2021 atau dengan kata lain belum dibuatkan BAST-nya ya sampai dengan 31 Desember 2021, maka diberikan PPN DTP sesuai PMK 6 tahun 2022 sepanjang penyerahannya secara nyata dengan BAST paling lambat 30 September 2022. Jadi fasilitas PPN-nya ya tidak sesuai dengan yang 103 ya. Nah, gitu kalau jadi harus menyesuaikan dengan PPN yang PMK 6 yang 50% sama 25% begitu ya. Kemudian terhadap faktur pajak yang telah diterbitkan PMK 6 tahun 2022 atas penyerahan di poin 1 tadi, kasus yang tadi itu ya,
Itu yang pertama, dilakukan pembetulan atau penggantian. Tentu saja harus dilakukan pembetulan, karena kan tadi, berbeda faktur ya, pajaknya. ya. Fasilitasnya berbeda, persentasenya ya. Kemudian faktur pajak pembetulan atau penggantian dilaporkan di SPT PPN paling lambat 31 Oktober 2022. Jadi ada jangka waktunya ya. Jadi kawan pajak harus diperhatikan ini. Dicermati betul Dicermati ya, ini ya, karena pembetulan atau penggantian ini harus dilaporkan paling lambat 31 Oktober 2022. Kemudian SPT masa PPN pembetulan tersebut merupakan laporan realisasi pemanfaat PPN DTP. Jadi tidak usah lagi membuat laporan realisasi lagi untuk yang ini ya, untuk yang kasus yang ini, karena SPT masa PPN-nya yang pembetulan tersebut itu dianggap sebagai laporan realisasi. Dianggap sebagai laporan realisasi. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa cantumkan ilustrasi ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, dilihat ya. Jadi yang mohon maaf karena penyerahannya di luar jangka waktu penyerahan di PMK 103 itu, maka mengikuti PMK 6 di mana besaran ininya fasilitasnya berbeda. Jadi ya, tapi alhamdulillah sih masih bisa ya mendapatkan fasilitas meskipun berbeda sedikit lah ya, berbeda persentasenya begitu. Baik kan pajak, tata saat kita sudah sampai di penghujung acara. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Pak Rudi atau Pak Adit, mangga silahkan. Iya, mengulang kembali ya, dari hasil kita berbagi pencerahan tentang fasilitas PPN DTP rumah ini, itu kriteria rumah tapak dan rumah susun yang bisa diberikan fasilitas. Itu yang pertama, tentunya yang memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Terus tarifnya tadi yang DTP ada 2 ya, ada yang 50% dan 25%. Terus merupakan unit baru yang diserahkan dalam kondisi siap dihuni, fresh, dan belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Terus ketiga, unit sudah mendapatkan kode identitas rumah atau KIR. KIR ini merupakan kode dari aplikasi Sekumbang di Kemen PUPR dan BP Tapera. Betul. Terus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Dan diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Dan tadi mungkin tambahannya ya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP ya. Bagaimana terkait faktur pajak tadi ya Pak? Ya, PPN-nya jadi tidak mendapatkan fasilitas ya. Dan akan merugikan konsumennya ya. Sayang sekali berarti. Kita sudah simak. Ya. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga perbincangan kami kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil BJP Jabar 1. Baik, sampai jumpa di acara kami Tech Show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.